Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kami hormati jamaah sholat subuh Masjid Al-Badar ya Pak ya, Al-Badar yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Di sini ternyata dokternya banyak ya, Mas Pak Arif itu dokter paru, saya di bagian kanker stadium lanjut ya. Jadi beliau ini sudah sahabat saya. Alhamdulillah saya ketemu masjid yang luar biasa, yang bagus sekali ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menambah pencerahan semangat kita, khususnya untuk kesehatan kita ya. Nanti sore ada ahlinya lagi, ini masuk masjid yang luar biasa, bisa datangkan tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita-kita ini. Baik ibu saudara sekalian, saya memang seorang dokter ya. Kalau dokter Arif ini dokter paru ya, itu juga organ yang penting sekali karena hidup itu tiga. Satu adalah gerak, kalau tidak gerak itu cenderung sakit ya. Kedua itu minum, lebih penting daripada makan ya. Kalau apalagi yang sudah di atas 50 tahun kok kurang minum, itu gampang lupa, degeneratif, selnya itu menjadi tua, cemet ya, cepet tua. Apalagi bojone kereng itu tambah ya. Kok ada bapak-bapak kok jalannya pelan-pelan, ini bojone kereng mesti. Yang ketiga adalah ngomong, harus bicara kita. Makanya membaca Al-Quran, ngaji, itu membuat kita, paru-paru kita baik, sehat ya. Orang yang diem itu cenderung cepat mati ya, karena tidak ada oksigen masuk ya. Tapi kalau kakean ngomong itu risikonya stroke ya. Jadi banyak. Jadi kita ini harus proporsional ya, harus mengerti diri kita, sering muhasabah, sering introspeksi diri, sering scoring dan mapping diri kita. Aku ini sehat, tapi kok sulit tidur, kenapa? Aku ini sehat, tapi mahku kok sering kambuh dan lain sebagainya. Why? Mungkin 3 pilar itu kita kurang seimbang. Kepada Allah kita kurang dicintai, belum dicintai ya. Kepada sesama kita masih pada tidak enak dengan orang lain, ego kita masih tinggi, suka memaksakan kehendaknya ya, suka ngeyel dan lain sebagainya. Itu sumber-sumber daripada penyakit, kebencian, nggak cocok, nggak enak, itu sumber-sumber karena merusak HPA akses di otak ini, namanya hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal akses, itu mengeluarkan hormon-hormon negatif ya. Seperti kalau ada suami kok kena diabetes, itu istrinya kakean ngatur ya. Jadi gak oleh makan niki, gak oleh makan niki, bukan makanannya tapi kejengkelannya itu ya, nggak enaknya itu yang membuat penyakit itu tadi ya. Kalau sudah tua-tua kasih makan yang enak-enak, nggak ada pengaruhnya ya. Jangan malah dikasih daun-daunan, ini tambah lemes, salah titik diseneni langsung sama dengan membunuh. Jadi kalau kita ingin sehat bahagia, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Belajarlah menerima pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Itu kuncinya di situ. Karena orang yang egois, merasa dirinya benar, pinter, itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Makanya orang yang kata Allah, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Itu ya. Jadi kita ini harus bisa nggak ego ya, nggak egois ya. Orang egois itu gampang sekali, terutama ibu-ibu. Kalau foto cekrek mesti yang dicari gambarnya dia sendiri. Itu orang egois ya. Terus share Mbak ya, share. Itu egois itu orang itu ya. Itu salah satu bisa. Saya ini 35 tahun dampingi orang-orang sakaratul maut.
Jadi melihat orang itu bisa kelihatan. Yang senden-senden itu biasanya orang itu tulangnya bermasalah, ya. Orang itu biasanya nggak enakan, ya, karena yang nyerang kortisol, tulangnya akan hancur dia, ya. Tapi kalau yang duduk-duduk happy dan lain sebagainya, seneng bisa. Makanya itu adalah namanya self healing. Orang yang remodeling, ya, selnya. Mohon maaf ya, aku tadi ngomongnya gak enak, bisa jadi dipikir kita fokus lagi. Itu selnya remodeling lagi. Tapi yang gak iso, mati deh ya. Itu. Jadi untuk apa hidup ngeyelan? Wong kita ini sama-sama barengan ya. Belum tentu hidup itu mencari dua kok. Satu adalah ridhonya Allah, kedua adalah rahmat dari Allah. Ya, ridhonya Allah ya kita berusaha untuk ikhlas, ya. Rahmat dari Allah salah satunya perbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, ya. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, umatnya ini malas bersolawat padahal kita besok mengharapkan syafaatnya. Nah, itu harus tips-tips seperti itu. Nah, kita coba sekarang nomor satu ada bersyukur, ini tidak bisa dihilangin. Ini kok ada gangguan. Nah, ini termasuk masjid yang sudah canggih ya, pakai LED dan lain sebagainya. Makanya kita jamaahnya otomatis harus mengupdate ya, belajar yang betul. Makanya manggil ustadz-ustadz yang luar biasa ya, mau mengupgrade, gak usah ngamuan, gak usah tersinggungan, gak usah sensi ya. Orang kalau sensi itu gampang kena jantung. Kemarin ada senior saya habis pensiun, tahu-tahu jantungnya ndak karu-karuan, aritmia. Itu harus diablasi. Jadi operasi ablasi jantung, jantungnya dipatri karena detaknya tidak karu-karuan. Ya, jantung yang normal seperti jamaah Al-Badar ini selalu tingkat kepada Allah, dicintai, kepada sesama tidak ada musuh, dan dia ahli sodakoh. Itu mesti suaranya jantung seperti jarum jam, dek 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 dek, enak ya, seperti jarum jam. Itu jantung yang normal. Tapi bapak-bapak kena dampak pandemi yang dulu itu banyak yang bradikardi, redek. Makanya kalau manggil ojo banter-banter ya, dedek ya, kaget srep langsung mati ya. Itu namanya tidak boleh getaan manggil suami nada keras, itu tidak boleh ya, harus yang proporsional. Nah itu, jadi kita lulus pandemi itu sudah sama dengan dapat sertifikat dari tanda tangannya Allah langsung ya. Apalagi sehat seperti panjenengan ini, triliunan dikasih. Triliun, bukan miliar, triliun. Ya, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Makanya kalau hidup jangan kepada orang lain, jangan minta lagi. Apa yang bisa saya berikan? Oh, sudah dikasih modal. Ya, mindsetnya harus dirubah. Lutut ini kalau tidak bisa jalan, ini 200 juta ini ganti lutut. Kalau tidak bisa mendengar, alatnya koklear implan itu 350 sampai 500 juta satu telinga. Kalau otak ini pusing terus, ternyata pembuluh darahnya lengket, harus dipasang stent untuk melebarkan pembuluh darah. Satu stent 200 juta. Pasien saya rata-rata satu hari harus butuh oksigen 2 tabung. Karena kankernya sudah menyebar kemana-mana, itu butuh 3,6 juta. Kalau dikembalikan seperti saya 60 tahun, 61 tahun, 100 miliar. Tidak pernah ditagih. Terus kok saya minta kepada Allah, iya, karena kita ada sesuatu sakit atau, tapi kepada orang lain, kepada masyarakat harus memberi senyuman, memberi kata-kata yang baik, memberikan ide yang positif, memberikan semangat dan lain sebagainya. Itu kuncinya di sini. Jadi kenapa orang kok hidupnya tidak enak? Karena apa yang bisa saya dapatkan, apa untung saya? Itu kesalahan yang utama. Oh, sudah dikasih Allah nikmat yang luar biasa. Nah, bagaimana Allah memberikan? Kalau kamu ingin balas atas nikmatku, maka balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Padahal sekitar kita banyak orang yang butuh pertolongan, ya saudara kita, ya tetangga kita, ya teman-teman kita, ya generasi muda kita, semuanya butuh pertolongan. Itu market kita untuk kita bisa sehat dan lain sebagainya. Begitu kita menolong, yang keluar adalah hormon endorfin, hormon kebahagiaan, waras sendiri.
Nah, selnya remodeling, jantungnya membaik sendiri. Karena yang keluar hormon positif. Makanya the power of mind itu nomor satu. Selain hati yang bersih dengan banyak introspeksi diri, banyak istighfar dan lain sebagainya. Ya, triliunan peluang silaturahim. Ayo kita wujudkan mimpi. Nah, mimpi kita yang utama adalah mendekat kepada Allah. Bagaimana mimpinya? Ya berangkat umroh haji dulu. Karena kalau akhiratnya didulukan, dunianya enteng. Kenapa orang banyak masalah? Karena dunia terus blunder dia, ya, banyak pusing terus. Ada orang pusing terus, migrain, dicari CT scan, gak ketemu tumornya, perdarahan gak ada. Ternyata pikirannya ngentit marab nyolong menipu, ngetit marab nyolong menipu. Ya pusing terus. Cobanya memberi dulu, memberi sesuatu yang baik, hilang semuanya. Itu kuncinya di situ, ya. Kalau vertigo bagaimana? Oh, pernah terpapar COVID, kurang minum. Ibu-ibu yang tua-tua kurang minum, maka selnya akan mengecil. Itu gampang pusing, gampang pelupa, demensia dan lain sebagainya. Ya. Kalau begini bagaimana Pak Agus? Biasanya emosional, ya. Nah, yang banyak sekarang itu gini, apa itu duit entek, ya. Ya. Jadi kenapa ini kok ada lagi? Jadi kalau sudah pakai IT harus ada yang ahli IT, ya. Next. Jadi bantu Mas. Ya, panjenengan di sini aja. Panjenengan ya, bantu saya di sini. Ya, duduk. Duduk aja enggak apa-apa. Bantu. Ya. Ayo bantu. Enggak usah di atas, enggak apa-apa. Nanti suatu saat ganteni saya. Ayo. Ayo Mas, next Mas. Ayo dicedek next saja. Oke. Nah, ini bidang saya. Terus lagi paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang. Jadi orang ngobati itu harus 5 dimensi: fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Kenapa orang berobat atau tidak sembuh? Hanya jasmani, rohani. Ada 3 dimensi yang belum tersentuh: sosial, kultural, spiritual. Jangan dikira sholat berjamaah ini healing itu. Selnya membaik. Kultural, kita tidak ego, kita menghargai orang. Spiritual, apalagi mendekat kepada Allah, membaik. Makanya 5 dimensi yang sering disentuh. Nah, biasanya orang ingat sama Allah kalau kepepet, kalau enak biasanya lupa. Makanya istiqomah itu sangat berat, ya. Nah, next, ini satu-satu Mas ya. Jadi saya ini quality of life dan quality of day. Bagaimana orang yang sakit itu kualitasnya bisa meningkat sehingga bisa ibadah lagi, dan kalau dia kankernya sudah menyebar ke semuanya, bagaimana dia kalau dipanggil dalam kondisi tidak menderita dan husnul khotimah. Itu tidak mudah. Makanya harus tahu need of the dying. Need of the dying. Fisik tidak sakit, psikologis dia harus acceptance, bisa pasrah. Oh ya, aku sakit, tapi aku tetap berobat, aku tetap memohon kepadamu ya Allah. Sosial, dia bisa aktivitas ke masjid dan lain sebagainya. Kemudian kultural dan spiritual, dia siap kalau sewaktu-waktu dipanggil sama owner kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 100 penelitian itu hanya 2 yang siap mati, yang 98 nggak siap mati, alias kedonyan, ya. Makanya orang yang beruntung adalah yang selalu ingat mati, kata Rasulullah, sehingga dia akan berusaha berbaik terus, mengurangi dosa-dosanya dan dia terus beramal soleh. Itu kuncinya di situ. Next. Jadi terminal ill, end of life dan dying process, ya. Saya sekarang dikonsuli anak-anak tahu-tahu kena kanker di mana, di perutnya, tahu-tahu sudah menyebar ke paru-paru, ya. Ini yang satu lagi tahu-tahu perutnya besar, kanker ovarium, luar biasa. Kanker diabetes itu luar biasa. Makanya jangan punya dendam, jangan punya ndak enak dengan orang lain. Kalau ndak cocok ndak masalah. Orang yang stres, jadi pemicunya adalah stres, ya. Makanya ndak usah heran kalau sekarang ada orang sisa-sisa, ada warga dijak omong kok gak fokus, domblong, itu sisa-sisa stres, ya. Ada ibu-ibu dijak omong kok gini, itu stres deh. Tapi ada juga ada orang ndak ada yang ngejak omong tapi dia ngomong sendiri, itu yang harus dirujuk, itu yang bahaya, ya. Itu ciri-ciri. Jadi harus tahu mappingnya. WHO memberi gambaran dari 5 orang 1 mengalami gangguan jiwa. Itu
itu di antara panjangan 5 itu salah satu mesti ya, dari 3 remaja 1 mengalami gangguan mental. Makanya kita harus ayo kita lulus sama Allah, sudah diberi kesempatan, harus kita memperbaiki diri, mengupgrade belajar, mengupdate kita belajar, mengupgrade diri, kita perbaiki akhlak kita. Yang dulu suka cerewet, suka komentar, sekarang dikurangi. Yang dulu pelit, sekarang lebih dermawan, ya. Yang dulu tersinggungan, sekarang karena ada ibu-ibu yang ada masalah. Ibu-ibu kemungkinan ada masalah enggak, tapi ada yang berani ngomong, ada yang enggak berani. Ada yang berani ngomong, ada yang berani ngomong, enggak. Ada yang dipendam, betul ya, introvert. Itu akan berisiko kena jatuh ya. Daripada dipendam lebih baik diutarakan dengan cara yang sopan. Aku nggak bisa orangnya nggak baik, keluar itu ke dalam. Ya, kalau sensial maka risikonya akan jatuh. Kalau dari itu, kalau orang itu tersinggung, ada satu cara supaya kita dapat serangan jantung, maka jantung itu merangsang saraf parasimpatis sehingga jantung bergetar. Jadi kalau kita lihat pasang ini, bisa tersinggung, jadi orang itu gampang sakit hati, jangan alergi kritik. Kita sudah dikritik sama Allah pada waktu itu luar biasa, 2,5 tahun ya, kita suruh pakai masker, itu kan bahwa kita ini akan ngomong mana ya. Next, nah ini mana saya buat next mas. Jadi ada orang sudah kena kanker berat, punya nangis-nangis, anaknya tidak bisa apa-apa. Mindset kita tadi bukan apa yang apa bisa dulu. Oh coba biar saya ya, saya obati next, saya tidur, dia bangkit next, mas, nah, dia bangkit, kamu senengannya apa? Main game, apa sih duit? Jaga imun supaya kamu kuat. Kamu berani operasi, berani siap. Next, yang disiapkan next, ya operasi next, ya senang sujud syukur next, akhirnya dia bisa sekolah kembali. Ya, kami yang meringankan penderitaan. Jadi saya ini tugasnya yang paling akhir, muter kemana-mana, akhir. Kenapa begitu? Karena tadi 3 dimensi tidak ada yang reken. Bagaimana dia kekhawatirannya, dokternya aja enak, masih emo, sinar, enak aja, padahal itu stres semuanya. Kalau psikologinya tidak cepat dibawa ke center, tidak bisa apa si murid-murid ini ada satu lagi kalau panjang uang kamu sudah kena, lalu dia hartanya banyak, si murid-murid aja, pakai semua makan dia, ya. Jadi kalau ada sesuatu itu warning untuk kita. Secara normal menuju sel kanker itu butuh 20 sampai 37 tahun. Jadi orang itu ada warning. Kenapa hidupnya kok ngajinya kok pakai kursi itu berarti masalahnya ada di lutut. Itu kita ada 5, 1 kontraktur nggak pernah gerak. Kedua adalah propos karena jengkel dengan orang lain. Kok isolnya keluar terus propos. Makanya obatnya adalah memaafkan, istighfar memaafkan, bukan pain. Kalau obatnya harus tahu kausanya. Kok kausanya mahal kok dikasih pain? Ya enggak, antum dirinya sendiri. Ya maafkan dulu supaya sini keren. Kan kortisolnya ganti endorfin kan gitu. Terus kenakan silang matahan lagi, itu sakit semua. Dan dia kemukan mana di sini sama itu. Harus tahu kausanya. Makanya kalau ada ibu-ibu kok gemuk, mesti bujurnya stunting. Sebenarnya itu gampang kan? Ada warning, awak itu ngomong apa ya, istilah keselen duitku kok ada ya sedekah kok, aku lupa sedekah jadi tambah sama Allah. Silaku kok meluai, ngopi ya, duitku kok gak enak, kan harus bener, itu sama Allah. Janjinya Allah gak bayar, tapi lah ya jangan makro aja, semua persoalan dunia
minta tolong sama Allah, pasti diberikan jalan keluar tambah rezeki yang tidak disangka-sangka. Backingnya Allah. Hati kita tenang ya zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, bujuku kok ngantuk aja, jadi jolo. Kadang-kadang sendirian, itu keluarga sudah bahagia, mana geger. Nah, saya bukan sulit orang, aku sudah datang. Begitu datang ke rumahnya, satunya di tempat tidur, istrinya juga di tempat tidur, satunya kena stroke, satunya kena kanker cervix. Yang mana siapa? Saya, Pak. Kondisinya begini, iya. Di tempat tidur terus, iya. Lalu putra-putranya mana? Mau ke sini. Pikir saya, oh bapak yang mesti kenal, ibu yang mesti celana. Anda berasa orang, domen itu. Ada jalan banyak komentar, itu salah satu obat supaya penyakitnya panjang, tambah-tambah. Jangan semua di-PP. Lalu sekarang ada warga, jalan itu lurus ke depan. Ini stres, jelas. Apalagi dipikir ngapain, tak cemek. Itu mau rumah, itu amat itu pengajian. Bisa. Ya kita ini tim di rumah tangga tim, ngurus masjid ya tim, di masyarakat ya tim, enggak. Masalah besar dipikir bareng ngenteng, masalah kecil dipikir sendiri ya. Kan gini, kan kapan mau mati? Ketiga adalah kering. Bukannya kering, akhirnya disuntik, di rumah sakit ya. Kering, karena minyaknya habis. Ada proses degeneratif dan bakat dan lain sebagainya. Obatnya adalah kikil. Kikil itu bukan lemak, tapi kolagen. Simpalan itu makanan kikil degan itu kolagen. Ya, kolesterol yang berbahaya itu yang di daging itu putih seperti rotan, tidak bisa dipotong. Itu yang bahaya. Itu yang namanya kolesterol jahat. Tapi kalau lemak-lemak itu semua tidak ada masalah. Pokoknya jangan takut dengan makan. Penyakit itu karena pikiran dan kelemahan, karena mindsetnya. Makanan yang berbahaya hanya satu kok. Kalau makan ngomong dan jadi saya katakan fisik, jangan males, gerak ke masjid, jalan kaki, itu semua memperbaiki jantung, memperbaiki apalagi ditambahi soal kesehatan dari Allah disuguhi makanan tanpa yang mengembang semua ada yang begitu itu jadi tentang hati, pikiran, ucapan, perilaku itu yang membuat sehat. Bukan makanan, makan ini, makan ini, mati ya tapi hatimu yang bersih, jangan punya penyakit hati, AIDS motor, mabuk, iri, sombong, darah sini, mindset yang positif. Mindset positif makan sate, tidak mau tambahin kesehatan dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuh dengan sate ini. Otak ini muncul perintah terburukan berpengaruh positif, karena sate ini dimakan jadi energi, bukan jadi kolesterol, sudah dirubah ucapannya hidup. Makannya enak, bismillahirrahmanirrahim, seret, amal untuk ibadah. Tapi pikirannya negatif, satenya dipegang, tidak makan nyokok, jadi satenya kolesterolnya naik sendiri, satenya langsung dimakan. Jadi sate ini tidak dimakan, akhirnya dibuang. Ya, apa masalah? Mindsetnya harus positif. Pandanglah seseorang selalu dari sisi positifnya. Kalau tidak cocok dengan orang tidak masalah, asal satu. Tidak cocok dengan bujuku, tidak masalah. Ujian dari diri kita dari sana, tidak alasan masing-masing. Tetap samakan. Oh, solusi di sini selesai. Jadi masalah itu apa? Yuk, cocokan. Jadi orang ini dianggap jelek semua deh, yang paling nabi. Padahal orang yang enak bisa menerima, bisa mencocokkan dengan orang lain. Ya rezekinya banyak loh. Orang ngomong, gue ada gini-gini, aku mendukung sih. Bisa digini-gini semua kerja. Ya, tak punya aku bisa gini-gini. Yes, oke, aku mendukung.
besok ini palsu. Nah, positif terus ya sama nggak rasa positif kan repot. Jadi banyak orang masalah jadinya, makanya obat yang kamu adalah istighfar. Tidak satu masalah itu yang harus itu tidak satu masalah. Kalau siapa berbuat baik, baikkan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat kejahatan untuk dirimu sendiri. Kalau saja kalau bisa, tidak ada alasan kebaikan. Sebab kebaikan ini. Tidak ada orang berbuat baik bersama alasannya sendiri. Saya ketemu orang sebenarnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, saya pergi. Padahal saya mau kasih proyek, mau kasih duit, mau kasih informasi. Satu data lagi tidak berubah, satu data lagi tidak berubah. Maka orang yang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, orang itu tidak ada teman, tidak ada rezeki, hanya menunggu sakit. Numpuk terus, dibuat masalah sendiri, masalah sendiri ringan. Coba panjenengan, maaf yang diri, ada musuh lah, setidaknya terus. Apa ya? Buat masalah itu ada istighfar. Lakukan perubahan yang berpikir positif, sosial, ataupun luar. Spiritual tidak ada dekat, tapi dicintai sama Allah. Tidak apa cinta, kita saling mencintai sesama. Jadi jangan-jangan ada musuh satu orang, musuh satu orang banyak, teman seribu dua, baik-baiklah dengan semua. Tidak cocok dengan orang lain tiga, ya sebenarnya untuk tiga. Jangan pak, jadi PP itu saya kata sholat langsung PP dua kali. Bahkan itu sero-sero ini, kalau itu ceker, ya itu berkumpul itu, tapi ditata hatinya tadi. Yang keempat adalah keragaman, osteoartritis, ada diabetes, ada sistem imun menurun, ya. Yang kelima adalah perawat, ada tulang perawat itu berarti penyebaran dari kanker. Yang paling banyak adalah payudara, tapi kalau yang banyak juga benar adalah paru dan kanker timun juga sebenarnya kanker tulang. Dia harus takut seperti ini. Batuk aja, banyak arif. Ada batuk yang virus ini, namanya timbus. Ada yang batuk, rokok, ya, hanya mendil di saluran pernapasan besar. Kan ini, ada yang batuk lebih dari 2 minggu, berat badannya turun, batuknya kadang-kadang. Yang diawat BC masih banyak masalah. Tapi ada yang itu yang batuknya mengingat itu diri. Saya dokter zaman dulu belum ada alat kalau disebutkan MRI dan stetoskop, tapi bisa mendiagnosis dengan apa cara yang terbaik, ceritanya ini bagaimana kok bisa begini, begitu terus diperiksa. Dan suara perempuan ujuk-ujuk hilang, ujuk-ujuk omongan berarti. Lagi ujuk-ujuk stres itu. Ada yang ujuk-ujuk bretek ada boleh ini ya. Mental mental ini harus diperbaiki. Install mental dan banyak restriksinya. Hanya self healing. Tapi yang berat masalahnya yang konsul psikolog atau psikiater. Makanya pesan ibu traveling, senang, olahraga, itu healing, ikut ngaji, ketemu, itu selnya pun bahaya. Seperti orang cenderung keluar nah kita dikritik, disuruh masuk lagi, tidak apa-apa. Hanya pada waktu pandemi itu kritikan Allah, kita terlalu menyimak, kasih musibah kita supaya ini. Nah sekarang kita sudah lulus, ayo kita jaga, ya, kita istiqomah. Ya, dan kita berlisensi lagi. Sudah dikritik sama Allah besar-besaran kok dirasani orang bisa maafkan saja. Ya kita kalau kita tidak pernah membicarakan orang lain, tidak mungkin kita dibicarakan loh. Kan itu diri kita sendiri. Makanya mindset yang positif, maka cari teman yang baik-baik. Bagaimana jamaahnya bisa rutin, bagaimana ya, makin semangat ibadahnya, ngajinya. Itu yang kita pikirkan. Kamu bicarakan si A, si B, si A. Ya, baik.
Jadi itu memaafkan, bersyukur, berempati, berkata yang positif. Besok persiapan Ramadan begini, oke, ya sebenarnya ini yang buka aja aman. Tapi kan tidak semua jawabannya mesti gitu. Nanti apa jangan Ramadan aku jadi gini ya, soalnya repot. Relaksasi, sangat manajemen. Jadi orang harus mengukur dirinya sendiri. Kenapa kondisi itu sakit? Oh, mungkin aku malas jalan. Kan gitu. Ya. Psikologisnya, kenapa kamu gitu? Nah, udah apa-apa kamu nggak akan penyakit. Sehingga shopping dokter, nanti dokter ngomong tidak apa-apa pun saya ambil dokter merasa tidak dokter lagi. Shopping dokter, psikisnya ya. Kalau ini tidak cepat diobati, lokus-lokusnya mana yang kena? Tergantung. Paru-paru yang kena. Kalau di lambungnya kena. Kalau di kandungannya kena. Makanya saya katakan orang dengan kanker paru, ibu-ibu, saya tanya, ibu merokok? Enggak. Bapak merokok? Enggak. Lingkungannya dari merokok? Enggak. Nah, kok kena? Satunya genetik, semua orang punya bibit kanker. Yang kedua, pada waktu stres, kebetulan yang rumah adalah apa? Kena. Semua orang punya bibit kanker. Makanya kita harus belajar untuk bagaimana mengelola diri kita ini. Jadi sehat sekali lagi, hati yang bersih, mindset yang positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat. Itu saya bukan makanan. Makanan itu yang Rasulullah nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Kalau makan nggak enak-enak, ya kamu harus olahraga sampai kelihatan. Karena lemak itu ada dua, satu di dalam pembuluh darah, yang satunya di luar pembuluh darah. Yang di luar pembuluh darah olahraga, kelihatan, minum air hangat, kamu kelihatan itu lemakku luntur. Tapi yang di dalam pembuluh darah, kita tahu bahwa di atas 35-40 tahun, pembuluh darah itu jadi kaku, namanya aterosklerosis. Jadi kaku dia, dan kita tambahin dengan sayur, buah-buahan, ikan warung, air hangat, itu belum itu lagi. Nah, kenapa kalau yang banyak stroke? Stroke itu karena trigliserid. Trigliseridnya itu membuat darah kental. Tapi kalau pemajaran LDL itu jantung lambungnya tidak boleh lebih dari 100. Kalau 130 turun, bagaimana caranya? Kamu relax, ada buah-buah sedikit. Kalau teman-teman terus itu cepat serangan jantung. Karena serius terus itu daripada umur ada yang lain adanya. Kalau trigliserid bagaimana? Badan gemuk, maka nasi tetap kurangi. Kalau nasi tetap kurangi, maka lemaknya nanti akan dihancurkan. Tapi kalau nasinya banyak, nasinya dihancurkan, lemaknya tambah terus. Supaya makanya pertama nasinya dikurangi separuh itu. Jadi kalau orang makan nasinya tidak banyak, boleh makan sate, boleh makan gulai. Karena lemaknya nanti akan dihancurkan. Ya, saya kira itu dari saya. Next, terakhir, ini yang penting tentang sehat. Next, saya stress management ya, jadi orang hidup pasti stres, tapi stress release ya. Mau ngaji boleh, mau sholat wajib boleh ya, mau olahraga boleh, aktivitas yang positif, kemudian kita harus menolong, mudah-mudahan happy, endorfin meningkat, sehat dan sukses, kemudian enjoy life, kemudian istiqomah, mempertahankan kesehatan, mempertahankan keluarga baik-baik, mempertahankan jamaah masih baik, banyak dan seperti ini tidak mudah. Itu penting untuk kreatif inovatif, kreatif inovatif dunia banyak, mau makanan, mau apa. Tapi jangan lupa kreatif inovatif akhirat yang dasar adalah membaca, memahami, mengamalkan misi. Itu dasar. Makanya hidup pasti stres, ingin stres mati. Ya, kita diadakan stres terus. Selama pegangannya Allah, backingnya Allah, pasti kita bisa mengatasi. Ya, kedua akhlak kita harus kita perbaiki. Dan kalau ada sedekahnya, menolong orang pasti selesai. Karena sedekah itu dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Makanya menghadapi kondisi saat ini 3 kuncinya. Satu sabar,
Ini masa-masa sulit. Kedua fokus. Nah, fokus kita apa? Ibadah. Fokus kita mengubah mindset. Fokus apa kita? Memperbaiki akhlak. Fokus apa kita? Meningkatkan skill kita. Bagian-bagian kelebihan. Terakhir adalah perbanyak sedekah. Itulah yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Kalau mau tanya-tanya ada waktu 10 menit di kesempatan bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sabar Pak Fadlan usia berapa? 79. Alhamdulillah, barokah, umur yang barokah. Apakah dokter punya konsep Iya. seperti Nabi Ayub? Ketika Nabi Ayub itu sakit, lalu mengatakan wa anta arhamur rahimin. Nah ini konsep apa yang harus kita lakukan? Makanya saat sendiri itu ya namanya usia sudah sekian. Ya. Tentu saja kesehatan dulu. Iya. Saya kena juga artritis. Ya. Sudah lama. Tapi ya bisa mau sejak kita masih bisa berbicara juga terus. Yang nomor satu Pak, itu memang salah. Pasti ini sholat, banyak anak itu tidak harus. Jadi kata sahabat yang sholat sebagai penolong, sesungguhnya memang sulit kecuali orang-orang yang khusus. Tugas kita adalah ikhtiar bahwa apa yang terjadi kepada kita. Yang penting pikiran positif. Allah selalu memberikan yang terbaik pada hamba yang terbaik. Jadi kalau sesuatu banyak dari diri kita, nggak usah mengeluh, nggak usah menyalahkan si A, si B dan lain-lain. Kita mau memperbaiki diri. Secara fisik, coba olahraga, minimal sholat, tambahin sholat malam, tambahin sholat duha. Pokok sholat itu bukan sederhana. Tapi sebetulnya olahraga yang betul adalah kena sinar matahari pagi. Karena disitulah banyak vitamin D untuk imun. Tulang menjadi kompak kembali. Cukup 15 sampai 30 menit. Asal rutin. Ya, katakan tadi istiqomah itu berat. Mental dan juga sustainable itu berat sekali. Ya, tapi harus dilawan. Kalau aku ingin sehat, harus ada effort, harus ada usaha. Ya, jalan 3 sampai 5 km itu sudah luar biasa. Memperbaiki jantung, paru, usus, untuk ibu cegah kanker payudara banyak sekali. Kenapa? Gerak. Selnya bergerak. Apalagi dibantu dengan zikir lagi. Selnya tambah kuat. Itu harus jasma. Itu intinya. Sabar. Kedua, harus mau berubah. Inna Allah la yuhibbu al-khawmin hatta yuhibbu al-khansi. Maka sekali lagi jangan ada yang dikritik. Kritikan dari siapapun, selama substansinya bagus. Orang itu main saja, dia masih sayang dengan kita. Dia tahu kekurangan kita. Dan kita ingin diberi menjadi lebih baik. Jangan malah musuh. Main sekarang kalau orang kritik, malah dijauhi. Salah itu. Berterima kasihlah dengan orang yang mengkritik kita. Karena kita tidak tahu. Makanya orang yang hebat adalah orang yang sering muhasabah, introspeksi diri. Ya, orang yang introspeksi, menerima kritik dan mau melakukan perubahan. Itu intinya. Kemudian kalau sudah bagus, istiqomah terus. Tapi kalau ada sesuatu tren, dikasih sedekah, kita nyuruh orang, insya Allah sudah dihargai. Tapi jadi apa? Karena sedekah itu tadi implementasi dari takwa. Allah kita yang fikuna fisabih, atau berkali bilang itu, berkali itu peduli. Kenapa banyak penyakit? Mungkin kita lakukan duitnya orang. Kalau kita makan harga orang, apalagi rezeki yang halal, tapi itu sebagian duitnya orang lain, Allah nitipkan, tapi dia tidak mau keluarkan, itu saja bentuk di dalamnya. Tapi kalau seperti panjenengan ini nyumbang, itu saja bahagia. Jadi saya membayar sendiri, itu pengobatan itu. Makanya dia psikososial itu itu banyak orang yang dengan zikir, dengan istighfar, dia berdoa, banyak kondisi. Tapi dia tidak terima. Kenapa Pak yang sakit itu adalah kelakuannya lebih baik? Belum tentu itu menurut panjenengan. Kan gitu. Nah, jadi selalu membaik. Harus baik sih. Tapi kalau dibaikin sedekah, insya Allah kita selamat. Itu tadi. Makanya sekarang baikin harus apa? Bisnis juga rokok. Nah, bisnis juga rokok. Kami yang dalam atas nikmat itu saja. Karena orang yang membutuhkan rokok. Itu. Yang ketiga adalah berikhtiar bersama-sama dalam keluarga, dalam jamaah. Pasti ada persoalan terus lah.
selesai ini, muncul ini, selesai ini. Tapi selama kita bersama-sama, yang positif-positif dikumpulkan, yang jelek-jelek kita atasi bersama-sama. Selesai. Jadi, makanya orang yang bilang, masalah kita belum terjadi. Yang masalah itu generasi muda kita sudah dicepai medsos. Dan kita bahkan nanti semuanya. Apakah masjid bagus ini? Generasi mudanya mau senang ke masjid. Itu tanda-tanda besar itu PRT. Nah ini kalau panjenengan sudah 79 alhamdulillah bonusnya sudah banyak. Bagaimana? Orang sedekah, mengurangi musuh-musuh kita, nggak boleh begitu ya. Nggak perlu energi, nggak perlu ratusan kita banyak. Ini bantu orang persiapan ini. Tambah sehat, waras. Yang penting ujungnya orang tadi. Coba orang. Ada bapak harus berani ngomong ke istri macam-macam. Aku pemimpin. Tapi kamu kasih masukan silahkan. Jadi yang nak ngomong. Ada masalah ini mas, besok bulan, saling tangan, saling memaafkan. Paling sering minta maaf. Karena kita berbuat kesalahan terus. Semua belum masalah belum dari sekolah, bayar SPP. Di sini ngomong orang, karena kita sudah dikasih triliunan sama Allah. Paham ya? Itu, ayo nanti kita bersikap dan baca Al-Quran, pelajari, mengamalkan mindset kita, pandang waktu kejadian, pandang sesuatu, pasti ada hikmahnya. Pandemi ada hikmahnya, banjir ada hikmahnya, longsor ada hikmahnya, kebakaran ada hikmahnya, sepeda motor juga. Itu kita ada orang lain masih gimana? Apa yang ambil? Karena orang ambilnya mahal, cepat, keras, kebakaran, sepeda motor hilang. Cenderung buat tiba-tiba naik paku, kita anjing, ujungi orang lain. Tapi kalau sedekah, tahan bahaya. Itulah. Itu banyak. Jadi sukses untuk Bapak, sabar dengan. Kadang-kadang banyak orang boleh. Suami boleh, semua salah. Jadi semuanya. Wah, kasih orang yang ngomong, mati. Harus sadar. Banyak yang dibuang, aku mau suami meninggal dari saya, aku harus sadar kalau suami saya meninggal. Kalian ambil ini, mungkin. Jangan banyak orang itu mengurangi nilai kita sendiri. Justru yang bagus ujian, ini obat. Yes, itu malah bagus. Kalau membicarakan orang lain, mengurangi nilainya pada sendiri. Banyak orang nilainya berkurang karena dia sendiri, karena ucapannya, karena perilaku, menjadikan orang. Percaya jaminan surga. Hati, jaga kebersamaan sampai dua hari. Tapi ada yang mau ingatkan kita bersyukur, tak perang banyak orang, coba ada perang seperti yang lain. Seperti ini, itu masalah dunia bicara baik-baik. Selama melanggar akidah, tak bisa bicarakan musyawarah. Semua itu gitu. Rasulullah itu ahli sabar enggak? Ahli pemaaf enggak? Ahli sedekah enggak? Ahli ibadah enggak? Itu yang membuat. Oke, Ibu satu lagi. Bapak sudah dari satu ibu. Ayo. Berdiri aja Bu. Aku aja, terakhir ada yang banyak ada kalau besar ada kira itu Bapak Saudara sekalian mudah-mudahan bisa menambah pencerahan semangat kita edukasi bersama dengan olahraga menata hati kita, ucapan kita, perilaku kita ini juga bersamaan seperti penuh semoga bermanfaat. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.